Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan BIF secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Berdasarkan data, pertumbuhan pendapatan BIF dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 93,1%, dari 56 miliar menjadi 815 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam tahap pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik. Laba bersih BIF juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 178,6%, dari 61 miliar menjadi 78 miliar. Dari sisi rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 14,8%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup baik. Profitabilitas BIF juga mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Gross profit margin meningkat dari 10,0% menjadi 18,2%, sementara net profit margin juga meningkat dari minus 109,8% menjadi 9,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya-biaya dengan baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. Dilihat dari sisi return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), BIF juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. ROA meningkat dari minus 9,7% menjadi 8,4%, sementara ROE meningkat dari 22,5% menjadi 50,3%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi dalam mengelola aset dan mampu memberikan imbal hasil yang baik bagi para pemegang saham. Dari sisi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio (DER), BIF mengalami peningkatan dari 2,1 kali menjadi 2,7 kali. Meskipun masih di atas 1 kali, namun peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan struktur modalnya agar lebih sehat. Berdasarkan analisis fundamental ala Warren Buffett, BIF memperoleh skor 3 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini masih perlu melakukan perbaikan di beberapa aspek untuk mencapai skor yang lebih baik. Untuk melihat secara mendetail, teman-teman bisa download aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses untuk menentukan nilai wajar dari suatu perusahaan. Margin of safety adalah perbedaan antara nilai wajar perusahaan dengan harga pasar saat ini. Margin of safety yang tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut dibeli pada harga yang lebih rendah dari nilai wajarnya. Berdasarkan valuasi dengan menggunakan metode price to book value, PB, nilai wajar, fair value, BIF adalah Rp45 per saham. Saat ini, harga saham BIF berada di Rp175 per saham. Artinya, margin of safety BIF saat ini adalah minus 292,4%, yang berarti harga saham BIF saat ini jauh lebih mahal dari nilai wajarnya. Selanjutnya, berdasarkan valuasi dengan menggunakan metode price to earnings, P, nilai wajar, fair value, BIF adalah Rp61 per saham. Saat ini, harga saham BIF berada di Rp175 per saham. Artinya, margin of safety BIF saat ini adalah 388,8%, yang berarti harga saham BIF saat ini jauh lebih murah dari nilai wajarnya. Nah, teman-teman semua, analisis yang telah saya lakukan hanyalah sebagai referensi. Keputusan akhir tetap ada di tangan masing-masing investor. Setiap keputusan investasi yang dilakukan harus menjadi tanggung jawab pribadi. Lakukan analisis dan riset yang lebih mendalam sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin dianalisis selanjutnya.